Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Berita di channel YouTube ini. Dan pembelajaran hari ini kita akan masuk pada makna kata. Sebelum pembelajaran, ayo mari kita semua persiapkan diri, berdoa dulu dari rumah masing-masing. Kemudian Berita berharap bahwa kalian sudah sarapan dan membaca Al-Quran. Ya, kita masuk pada materi hari ini untuk kelas 9. 2 minggu bahkan seminggu yang lalu kita sudah membahas. Berita juga berharap kalian sudah mencari contoh. Maka hari ini Berita akan melengkapi contoh-contoh yang ada di buku masing-masing dengan pengertian secara teori tentang makna kata itu sendiri. Makna kata atau ungkapan pada teks sastra. Ya. Makna kata adalah dalam bentuk tulisan atau cara penulisan. Modelnya adalah simbol yang dilambangkan saling berkaitan atau kata-kata yang dituliskan satu sama lain berkaitan. Makna kata itu ada terdiri beberapa bagian. Yang pertama, kita melihat makna kata denotatif. Makna kata denotatif adalah makna kata sebenarnya. Jadi makna denotatif adalah makna sebenarnya, kemudian tidak menimbulkan pengertian ganda. Hanya satu saja arti dari kata tersebut. Kemudian penulisan makna denotatif bersifat netral, jadi imbang kiri dan kanan, tidak berat sebelah, ya. Dan makna denotatif tidak berupa kiasan, pasti dia. Dan berikutnya, dalam makna denotatif kita akan jumpai ketika membaca tulisan-tulisan dengan bahasa-bahasa di buku-buku ilmiah atau buku-buku pelajaran, ya. Karena dia ada dalam bahasa-bahasa ilmiah, oleh karena itu makna denotatif ini bersifat umum. Lawan dari makna denotatif adalah konotatif. Ya, kalau tadi tidak berupa kiasan, maka konotatif berupa kiasan. Kemudian karena dia berupa kiasan, maka dia bukan makna sebenarnya. Selain bukan makna sebenarnya atau kiasan, makna konotatif ini bersifat pribadi dan khusus. Nah, ini contohnya, manis. Jadi manis bisa dua, manis asli yaitu gula, atau parasnya manis atau wajahnya manis, gitu ya. Jadi yang kiasan adalah wajahnya, karena kalau terkait dengan manis berarti terkait dengan indera, bukan indra, tapi indera perasa kita, lidah kita. Oh iya, rasanya manis. Itu berarti bukan kiasan, denotatif. Tapi karena konotatif maka dia ada manis tadi, ayu, bagus, dan enak dipandang atau dilihat parasnya. Paras tidak pakai rasa kan, tapi pakai mata bukan pakai lidah, ya. Berikutnya adalah makna leksikal. Makna leksikal adalah makna yang menggunakan lambang kebahasaan yang bersifat dasar. Dasar kalau bangun rumah berarti dia paling dasar. Kemudian makna jenis ini menunjuk pada arti sebenarnya. Lagi ya, dia hampir mirip dengan denotatif. Jadi menunjuk pada arti sebenarnya karena dia adalah makna dasar. Kemudian makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna kata yang ditimbulkan setelah dihubungkan dengan kalimat. Jadi kalau dia berdiri sendiri, beda dengan tadi ya leksikal, dia hanya berupa kata atau manis tadi, hanya satu kata kita sudah paham. Oh, itu artinya manis, enak, atau parasnya cantik, enak dilihat. Nah, sementara kalau gramatikal dia harus dihubungkan dengan kalimat. Jadi ada satu kalimat yang utuh, kemudian kata itu ditaruh di situ dan akhirnya dia memiliki arti. Nah, kemudian makna gramatikal ini kata yang ditaruh sesuai dengan konteks, oleh karena itu dia berubah-ubah. Di contoh tadi ya, kalau parasnya sangat manis dilihat, berarti kan dia berubah dalam konotasi berbeda. Wajah orang,
Sementara kalau di kalimat itu ditulis dalam konteks gramatikal, teh itu terlalu manis rasanya. Jadi lidah kita. Nah, yang mana yang gramatikal? Yang kedua. Jadi sesuai konteks. Tapi dua-dua adalah benar. Ketika masuk dalam makna gramatikal, dua-duanya adalah benar, ya. Nah, ini ada contoh lain. Minuman, minum-minum. Jadi minuman jelas. Kemudian minum-minum. Kata dasarnya kan minum. Yang tadi ya, kalau denotatif menjadi minum saja. Kemudian kalau di gramatikal kadang-kadang jadi minuman itu bla 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 bla, atau sekelompok orang sedang melakukan proses minum teh tapi bukan alkohol ya. Kemudian si A digolongkan sebagai peminum. Nah, sekarang gramatikal masuk lagi. Polisi menyita beberapa peti minuman keras dari dalam toko. Nah, ya, saya kira penjelasan singkat ini jelas, dan Burita mengucapkan terima kasih atas perhatian dari anak-anak sekalian. Tetap belajar di rumah. Sampai jumpa pada materi yang lain. Tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan, pakai masker, dan kemudian masker medis yang digunakan seperti ini, dan kemudian jaga jarak, hindari kerumunan, dan tetap berdoa untuk peningkatan imun tubuh. Selamat pagi semuanya.